Terry Jo Duperrault, gadis yang selamat dari pembunuhan secara brutal terhadap keluarganya di laut. Welcome to Narasi Hitam. Seorang dokter spesialis mata, Dr. Arthur Duperrault, dan keluarganya yang terdiri dari istrinya Jean, ketiga anak mereka Brian, Terry Jo, dan Renee, tinggal di Green Bay, Wisconsin. Tanggal 8 November 1961, keluarga ini menaiki kapal Bluebell di Fort Lauderdale, Florida, untuk berlayar selama seminggu dari Florida Keys ke Bahama. Seorang veteran Perang Dunia Kedua sekaligus pilot perang Korea, Julian Harvey, yang berusia 44 tahun disewa sebagai kapten kapal. Julian Harvey sendiri telah menikah sebanyak 5 kali, dan pada bulan Juli, dia menikah dengan istri keenamnya Mary Dean, yang berusia 34 tahun. Mary Dean pernah bekerja sebagai pramugari sebelum akhirnya bergabung dengan suaminya dalam pelayaran sebagai koki. Selama 4 hari berikutnya, kapal Bluebell bersandar beberapa kali, di mana keluarga Duperrault membeli souvenir dan melakukan aktivitas menyenangkan seperti snorkeling, berenang, dan lain-lain. Dan pada tanggal 12 November, semua penumpang beserta Kapten Harvey menikmati makan malam mereka di kapal Bluebell. Sekitar jam 9 malam, Terry Jo dan adiknya Renee pergi ke kamar mereka masing-masing di geladak utama untuk beristirahat. Tiba-tiba Terry Jo mendengar suara hentakan yang berasal dari atas. Dia mendengar suara Brian, kakaknya, berteriak meminta tolong pada ayahnya. Terry Jo yang saat itu sangat ketakutan tidak dapat bergerak, dia hanya diam dan berbaring di tempat tidurnya. Tapi, tidak lama kemudian dia memberanikan diri untuk bangun dan masuk ke kabin utama. Di sana, Terry Jo melihat ibu dan kakaknya yang sudah tidak bernyawa. Keduanya terbaring dengan darah yang menggenang. Ketika dia naik ke geladak kapal, Terry Jo melihat lebih banyak darah. Tidak lama kemudian, dia melihat Harvey, sang kapten kapal, berjalan ke arahnya. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, Harvey malah menampar wajahnya dan menyuruhnya turun ke bawah dek. Terry Jo kembali ke tempat tidurnya, tapi saat itu dia melihat air masuk melalui lantai kapal dan juga dia mencium bau minyak yang sangat menyengat. Harvey sempat masuk ke dalam kabin membawa senapan, tapi dia segera keluar lagi setelah melihat permukaan air mencapai tempat tidur Terry Jo. Saat melihat air yang mulai memenuhi kabinnya, Terry Jo tahu bahwa dia tidak bisa tetap di tempatnya. Lalu dia kembali ke geladak dan bertanya kepada Harvey, apakah kapalnya akan tenggelam. Dan Harvey menjawab dengan singkat, ya, kapal akan segera tenggelam. Setelah itu Harvey menyuruh Terry Jo untuk memegang tali perahu kecil, di mana terdapat tubuh Renee, adiknya, yang sudah tidak bernyawa. Karena ketakutan, Terry Jo melepaskan tali itu. Saat itu Harvey langsung melompat ke dalam air, kemungkinan untuk mengambil kembali perahu kecilnya. Setelah itu, Terry Jo tidak pernah lagi melihat Harvey. Meskipun sangat ketakutan, Terry Jo ingat bahwa ada sebuah rakit di kapal tersebut. Segera dia melepaskan tali ikatannya dan menggunakan rakit itu untuk mengapung saat Bluebell tenggelam. Rakit itu hanya berukuran 1,5 kali 1,5 meter, dan Terry Jo hanya bisa duduk di tabung bagian samping. Saat itu, ia hanya memakai blus putih dan celana corduroy pink. Tanggal 16 November, seorang awak kapal barang Yunani melihat sesuatu di kejauhan. Saat kapal tersebut mendekat dan berhenti, para awak kapal itu baru menyadari bahwa yang mereka lihat adalah sebuah rakit, dan mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa ada seorang anak perempuan yang hampir tidak bernyawa di atas rakit itu. Saat itu seorang awak mengambil fotonya dan segera foto itu muncul di seluruh dunia. Awak kapal tersebut segera menurunkan rakit darurat untuk mengambil Terry Jo. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya seorang awak kapal dapat mengangkat Terry Jo ke dalam kapal mereka. Ternyata pada saat tengah malam tanggal 12 November, saat Terry Jo terbangun, Harvey sang kapten telah menenggelamkan istrinya dan menikam seluruh keluarga Terry Jo sampai meninggal. Kemungkinan Harvey membunuh istrinya untuk mencairkan polis asuransi ganti rugi ganda sebesar $20.000. Saat Harvey membunuh istrinya, ayah Terry Jo melihatnya. Karena itu, Harvey juga membunuh ayah Terry Jo dan kemudian dilanjutkan dengan membunuh anggota keluarga yang lain. Kemudian Harvey menenggelamkan kapal Bluebell dan melarikan diri dengan perahu kecilnya
sambil membawa mayat istrinya dan Renee yang tenggelam sebagai bukti. Perahu kecil Harvey ditemukan oleh kapal barang Gulf Lion dan dibawa ke tempat US Coast Guard. Harvey mengatakan bahwa kapalnya mengalami kerusakan saat dia berada di perahu kecil. Selama penyelidikan, Harvey mengatakan bahwa kapal Bluebell yang ditumpangi keluarga Duperrault dilanda badai yang menghancurkan tiang kapal yang kemudian menusuk lambung kapal, memecahkan tangki bensin tambahan, menyulut api dan mengakibatkan kapal tenggelam. Dia juga mengatakan bahwa dia menemukan Renee, adik Terry Jo, terapung-apung di air dan berusaha menolongnya, tapi dia tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Tanggal 17 November di tengah interogasi, seorang letnan bernama Ernest Murdoch memberitahu bahwa Terry Jo telah berhasil diselamatkan pada hari sebelumnya dan kondisinya membaik. Kemudian, letnan tersebut mengatakan bahwa penyelidikan resmi atas hilangnya kapal Bluebell dan penumpangnya akan dilakukan hari itu. Lalu Harvey mengaku lelah dan meminta izin untuk pulang dan berbicara dengan ketiga istrinya. Permintaannya pun dikabulkan. Harvey kemudian berkendara tidak jauh menuju Biscayne Boulevard, di mana dia memesan sebuah kamar di Steinman Motel dengan nama samaran John Monroe. Di sana dia menulis surat catatan bunuh diri sebanyak 2 halaman sebelum akhirnya melakukan bunuh diri dengan menyayat paha, pergelangan kaki dan lehernya dengan silet di kamar mandi motel. 2 jam kemudian, jenazahnya ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Catatan bunuh dirinya yang ditujukan kepada seorang teman dekat dari dinas militernya ditemukan di meja rias di kamar mandi dekat tubuhnya. Harvey tidak menuliskan penjelasan apapun atau permintaan maaf atas perbuatannya, tetapi surat itu diakhiri dengan kalimat, "Saya terlalu lelah dan gugup. Saya sudah tidak tahan lagi." Dia juga meminta kepada temannya untuk merawat Lance, putranya yang saat itu berusia 14 tahun, dan mengatakan bahwa ia ingin dimakamkan di laut. Belakangan baru diketahui bahwa Harvey selamat dari kecelakaan yang menewaskan salah satu istri sebelumnya dan ibunya 12 tahun yang lalu, ketika mobil yang mereka tumpangi keluar jalur dari jembatan kayu dan langsung terjun ke air setinggi 15 kaki. Polisi dan penyelam yang menyelidiki insiden tersebut percaya bahwa tidak mungkin Harvey bisa lolos tanpa cedera apabila tidak siap meninggalkan mobil pada saat yang tepat. Dan ternyata sebelumnya pun kapal Torbatos dan perahu motor Valiant yang dia kemudikan tenggelam dengan cara yang mencurigakan. Hal ini mengakibatkan cairnya asuransi dengan nilai yang sangat besar. Setelah tragedi yang menimpanya, Terry Jo kembali ke Green Bay dan tinggal bersama saudara perempuan ayahnya, neneknya dan 3 sepupunya. Dia tetap menyimpan pakaian yang terakhir dia kenakan. Tahun berikutnya, Terry Jo mengubah namanya menjadi Terry sebagai bentuk penolakan untuk dianggap sebagai korban. Terry Jo menjadi sangat tertutup dan tidak mau membicarakan apa yang terjadi padanya selama lebih dari 20 tahun. Dia hanya sempat mengatakan bahwa dia mengingat kapal Bluebell tidak mengalami kerusakan apapun saat tenggelam. Terry Jo akhirnya menjalani perawatan psikis. Sampai pada tahun 1999, seorang psikolog dan juga merupakan temannya yang bernama Richard Logan melakukan terapi menggunakan metode Truth Serum agar Terry Jo pulih dari traumanya. Kemudian ia menikah dan melahirkan 2 anak. Dia sempat bekerja di Departemen Sumber Daya Alam, lalu diteruskan di Departemen Sumber Daya Air dan Pengaturan Zonasi Air. Setelah pensiun, dia kembali tinggal di Wisconsin. Pada tahun 2010, Terry Jo bersama Richard Logan merilis sebuah buku yang berjudul Alone, Orphaned on the Ocean. Hingga hari ini tidak ada yang mengetahui apa alasan sebenarnya Harvey tidak membunuh Terry Jo saat itu. Beberapa orang termasuk penulis Early Stanley Gardner berspekulasi bahwa Harvey secara tidak sadar ingin ditangkap dan dihukum atas tindakannya. Tapi Logan dan yang lainnya juga berspekulasi bahwa kemungkinan saat itu Harvey terburu-buru terjun ke air agar dia bisa segera menyusul kapal kecilnya yang talinya terlepas dari tangan Terry Jo saat Bluebell akan tenggelam. Dan dia tidak menyangka Terry Jo akan selamat.